membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak absen dulu ya. Yang pertama Sifah Khairun Nisa. Ya. Oh, dia hadir. Kenapa nggak hadir? Tidak tahu Pak. Apa? Ya nanti ditanyain ya, ya kemana. Kemudian Fajar Huda, Nailul Fariha Utami, hadir. Aulia Umuhimah, hadir. Kemudian Anissa Friska, Muhammad Aziz, Nurliana Imra'atun Hasanah, Alvin Damarjati, Muhammad Haikal Mustafid, hadir. Hanifatul Fitria, hadir. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya? Jadi Bapak baik, anak-anakku Man Sunan Kalijaga kelas 10 yang berbahagia. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang bab Asmaul Husna ya. Kita Bapak siapkan dulu ya. Nah, ini dia indahnya Asmaul Husna. Nah, jadi di sini nanti kita akan belajar tentang apa itu Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Kemudian, nah, tidak semua kita pelajari ya di pertemuan kali ini, karena seperti yang kita ketahui ada berapa jumlahnya? 11. Ya. Maka dari itu pada pertemuan nanti kita akan membahas yang pertama ada Al-Karim, kemudian yang kedua Al-Mu'min, yang ketiga Al-Wakil, yang keempat Al-Matin, yang kelima Al-Jami, dan yang keenam Al-Hafiz, dan yang ketujuh nanti adalah Al-Wahhab. Nah, jadi kita nanti akan belajar nanti apakah arti dari Asmaul Husna ini, kemudian juga nanti apa saja atau hal yang kita bisa pelajari, bisa kita petik hikmahnya ya. Jadi kita belajar hikmah yang bisa kita ambil dari Asmaul Husna 7 ini. Oke, baik. Nah, apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu diambil dari bahasa Arab Al-Asma dan Al-Husna, yang berarti adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Apa anak-anak? Nama Allah yang indah dan baik. Nah, namun secara bahasa atau secara harfiah adalah nama-nama sebutan gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifatnya. Nah, jadi itu dia pengertian dari Asmaul Husna. Ini ada 99 ya, 99. Baiknya seperti ini ya. Nah, anak-anak bisa menghafalkannya di rumah dan bisa dijadikan sebagai amalan-amalan setiap hari. Berapa jumlahnya? Ini ada hadis dari Imam Baihaqi, Inna lillahi tis'atan
atau watisnina isma mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya bagi Allah 99 nama. Barang siapa menghafalnya, ia akan masuk surga. Nah, jadi anak-anak diharapkan bisa menghafal dari 99 Asmaul Husna ini. Oke, anak-anak. Kita masuk yang Asmaul Husna Al-Karim. Apa artinya Al-Karim? Al-Karim artinya adalah yang maha mulia. Allah ini adalah zat yang maha mulia, anak-anakku. Maha sempurna. Tidak ada yang paling sempurna selain Allah, ya. Karena kemuliaan Allah ini memberi walaupun kita tidak meminta, dan terus Allah akan memberikan nikmat-nikmat. Seperti pada hari ini kita masih bisa masuk kelas, kita masih bisa bernafas. Nah, jadi Allah ini sangat mulia. Nah, di sini ada hadis firman Allah dalam surah Al-Mu'minun. Fata'alallahul malikul haqqu la ilaha illahu rabbul arsyil karim. Maka maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya. Tiada Tuhan selain Dia, Tuhan yang punya arsy yang mulia. Nah, jadi Allah pun juga berfirman dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian apa yang kita bisa ambil daripada Asmaul Husna Al-Karim ini? Yang pertama ini, menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Jadi kita pun juga bisa mengambil nilai-nilainya dengan kita juga berperilaku yang baik, ya kan? Membantu teman, ya, berpenampilan yang sopan, menjaga kehormatan diri, ya, memuliakan para rasul dengan sholawat, ya, malaikat, kitab Allah dan semua makhluk ciptaan Allah, sehingga kita bisa mulia di sisi Allah. Baik, itu dia Al-Karim. Yang selanjutnya Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya yang maha memberi keamanan. Allah adalah satu-satunya zat yang memberi rasa aman, ketenangan dalam hati manusia. Jadi Allah ini maha memberi keamanan, ya. Jadi jika kita merasa aman, ya, kita merasa tenang, itu mungkin itu sudah pasti datangnya dari Allah, ya. Juga bisa kita ketika membaca Al-Quran, ya, Allah akan memberikan keterangan pada hati kita, seperti itu. Juga terdapat dalam firman Allah Quran surah Al-Fat, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakim. Dialah yang telah menurunkan keterangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, seperti yang tadi, apa tonak yang bisa kita ambil nilai-nilainya? Ini memberikan rasa aman. Nah, jadi kita itu juga bisa memberikan rasa aman pada apa? Pada teman-teman kita. Kita memberikan pertolongan, memberikan keamanan, ya. Juga kepada lingkungan kita. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Karena apa? Bisa membuat banjir, ya kan? Jadi kita tidak memberikan rasa aman kepada lingkungan. Kemudian menjadi pribadi yang bisa dipercaya dan menjauhi sifat khianat. Ya, jadi kita harus bisa menjadi pribadi yang amanah. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap yang ramah dan sopan santun kepada sesama. Ya, jadi sebaiknya kita jangan galak-galak, ya, pada orang itu, karena tidak mencerminkan dari Al-Mu'min itu, ya, yang memberi keamanan. Kemudian menciptakan lingkungan keluarga, tetangga, dan masyarakat yang kondusif. Ya, seperti tadi kita juga harus
Kalau dalam istilah bahasa Jawanya kan harus sumen ya kan. Ini kita sumen dari tangga. Kemudian mengembangkan pemikiran yang baik dan positif bagi sesama. Baik. Selanjutnya al-wakil. Apa tuh artinya al-wakil ini anak-anak? Al-wakil artinya itu yang maha mewakili. Allah adalah al-wakil yang paling tepat untuk mewakili dan menangani segenap urusan makhluk. Allah adalah zat yang bertanggung jawab atas semua makhluk. Dia yang menciptakannya dari ketiadaan, lalu mengawasi dan menjaga mereka. Nah, sesuai dengan firman Allah ya, ini wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Bertawakallah kepada Allah, cukuplah Allah sebagai pemelihara. Nah, jadi anak-anakku, al-wakil adalah yang maha mewakili ya. Kita bisa mengambil nilai-nilai dari al-wakil ini, yaitu berserah diri kepada Allah, kemudian bersyukur kepadanya, kemudian menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Jadi anak-anakku, kita ini sebaiknya hanya menggantungkan harapan kita, cita-cita kita hanya kepada Allah. Karena jika kita menggantungkan harapan kita kepada Allah, maka harapan itu tidak akan sia-sia, tidak akan tidak terkabul. Jadi pasti terkabul. Namun jika kita memberi harapan kita kepada manusia, bisa saja manusia itu berbohong, berkhianat, ya kan? Jadi tetaplah kita menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Nah, kemudian tidak berputus asa dalam berdoa dan bekerja. Jadi selain kita menggantungkan diri kepada Allah, kita juga tidak boleh berputus asa dalam berdoa dan bekerja. Selanjutnya, berupaya menjadi pribadi yang memiliki kredibilitas. Kemudian menjiwai setiap ikhtiar atau perbuatan dengan mengharap keridhaannya. Baik, anak-anakku, dari 3 Asmaul Husna ini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Belum ada Bapak. Jadi sudah paham. Alhamdulillah. Baik, kemudian Al-Matin. Anakku, Al-Matin artinya adalah yang maha kukuh. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan dan mempengaruhinya. Nah, jadi dalam sebuah pendapat ulama, Imam Al-Khattabi memaknai Al-Matin sebagai zat yang maha kuat, yang kekuatannya itu tidak dapat terbendung, tindakan-tindakannya tidak terhalangi dan tidak pernah merasa lelah. Ya, jadi juga nilai yang bisa kita ambil adalah memiliki keinginan yang kuat. Keinginan apa? Keinginan untuk berbuat baik, keinginan untuk selalu menjadi nomor 1, keinginan untuk masuk surga. Nah, ini harus kuat keinginannya ya. Bukan keinginan untuk berbuat buruk, keinginan untuk nyomong ya. Itu bukan mencerminkan. Astagfirullah. Kemudian tidak tergoda untuk menerima atau mencari rezeki yang batil. Nah, ini yang tadi, kita tidak tergoda untuk menerima atau mencari rezeki yang batil. Harus mencari rezeki yang halal, walaupun sedikit, tapi kalau itu halal, maka yakinlah itu pasti baik untuk kita. Kemudian konsekuen dalam membela kebenaran, menjadi manusia yang tawakal, memiliki kepercayaan dalam jiwanya. Nah, ini juga ada firman Allah, wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Begitu pula kami meninggalkan pada Musa tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya pada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Itu yang mungkin anak-anak amati. Selanjutnya adalah Al-Jami'. Al-Jami' artinya yang maha mengumpulkan. Allah adalah zat yang mengumpulkan semua makhluk
pada hari kiamat. Rukun iman yang kelima yaitu adalah percaya iman pada hari akhir. Nah, jadi Allah Al-Jami adalah yang mengumpulkan. Kita nanti semua akan dikumpulkan pada hari akhir ini. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Jasiyah, Qulillahu yuhyikum tsumma yumitukum tsumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah, Allah menghidupkan kamu lalu mematikan kamu, kemudian mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan tentangnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, apa yang kita bisa ambil dari Al-Jami ini, ya? Yang pertama, hidup secara berjamaah. Nah, apa maksudnya hidup secara berjamaah ini? Nah, kita hidup berkeluarga, kemudian berkumpul dengan teman-teman, seperti itu. Kemudian menghimpun potensi positif diri. Jadi kita mengisi diri kita dengan hal-hal yang positif, seperti itu. Kemudian mendukung upaya terwujudnya persatuan umat Islam dunia. Baik, ada yang ditanyakan anak-anakku? Belum ada ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukup 5 dulu, 5 Al-Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, dan Al-Jamil. Untuk Al-Hafiz dan Al-Wahab nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, ini ada sedikit dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, jadi teruslah semangat mencari ilmu. Sesuai dengan hadisnya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan mencari jalan menuju surga Allah SWT. Amin. Amin ya Allah. Amin. Baik, itu saja pertemuan kita kali ini anak-anakku. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan baca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi